Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Baik, ana baca lagi yang di atas, yang terakhir antum pelajari itu. Terkait tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Secara umum berarti antum meyakini kesendirian Allah terhadap sifat tersebut. Sama kayak tauhid rububiyah, meyakini kesendirian Allah, keesaan Allah pada apa-apa yang Allah kalau rububiyah? Apa-apa yang Allah lakukan. Di antaranya penciptaan, baru di antaranya pengaturan, penurunan hujan dan sebagainya. Kalau tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah pada ibadah kita. Maksudnya dikasih ke Allah tok. Nah, asma wa sifat, tauhid asma wa sifat berarti sama, mengesahkan Allah, menyendirikan Allah pada sifat-sifatnya dan nama-namanya. Kalau dengar sifat tertentu, maka Allah berkesendirian pada sifat tersebut. Ya, enggak ada yang nyamain, enggak ada yang melampaui kesempurnaannya. Karena dia yang paling sempurna. Maka kata penulis, definisinya dia adalah isbatuma, menetapkan yang wasafallahu bihi nafsahu, yang Allah tetapkan dirinya sendiri pada fi kitabihi, pada kitabnya. Maksudnya antum dapat sifat-sifat Allah, nama-nama Allah harus dari info yang didapat dari Al-Qur'an. Enggak boleh kita nama-namain sendiri. Misalnya di antara sifat Allah mata, maka antum tetapkan mata. Ya, dan matanya dalam satu hadis Rasulullah SAW katakan Dajjal itu a'war, buta sebelah, dan Allah tidaklah buta sebelah. Berarti matanya berapa? 2. Tetapkan matanya 2. Cuman kayak gimana nya? Nggak tahu. Cuma yakini kesempurnaan sifat tersebut. Kalau telinga nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, jangan ditetapkan, jangan ditolak. Jangan langsung bilang Allah nggak punya kuping, misalnya. Ya, tapi ingat, ini kan nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, berarti jangan ditetapkan. Kalau mata ada tadi, ya, Allah mengawasi dengan mata-matanya, fi ayunina, tadi seperti Dajjal buta sebelah, dan Allah tidaklah buta sebelah. Berarti kan ada isyarat ke situ, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Apalagi sifat misalnya, itu sifat yang jelas lah, nggak ada permasalahan. Biasa kan yang jadi masalah itu sifat-sifat yang zatiyah khobariyah, sifat-sifat yang kayak seperti tangan, wajah. Ini suka jadi permasalahan bagi kaum muslimin. Kalau mendengar, insya Allah paham semua. Allah maha mendengar, pendengarannya sempurna. Bahkan mendengar sampai suara-suara hati antum. Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Ini kan sifat-sifat yang nggak ada permasalahan pada hal tersebut. Biasanya yang jadi permasalahan adalah sifat-sifat tadi. Dan ingat ya, ini kan dalam tanda kutip seperti bentuk fisik, ya kan? Tapi dia nggak seperti kita yang butuh sama mata gitu loh. Memang Allah jadikan, dan itu kesempurnaan buat dia. Itu zat-zat sifat-sifat yang berdiri sendiri. Enggak dikatakan kayak kita butuh tangan karena Allah ciptain tangan buat kita megang dan sebagainya. Enggak. Allah memang semaunya dia lah. Dia berbentuk dalam tanda kutip, bukan berbentuk ya, dia bersifat seperti itu, ya, dan dia nggak butuh terhadap anggota badan. Kayak kita seolah-olah seperti kita butuh sama anggota badan, nggak beda. Kalau kita misalnya pincang sebelah jadi susah beraktivitas, maka Allah tidak disamakan dari sisi itu. Allah seandainya mengkabarkan kepada kita sifat-sifat tersebut, bukan berarti Allah butuh terhadap anggota badan. Cuman kita tetapkan, jangan ditolak karena Allah yang kabarkan. Nah, kalau misalnya tidak ada dalil, maka tidak kita tetapkan. Makanya kata penulis yang kedua, au wasafa rusuluhu fil ahadits sahihati, atau yang Rasulullah SAW sifati Allah di hadis-hadis yang sahih. Berarti patokan kita terhadap nama dan sifat Allah Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada pada itu, maka jangan berani tetapkan ini sifat Allah. Misalnya Allah maha asik, jangan seperti ini, ya. Tapi kalau antum mengkabarkan secara sejelas sekedar mengkabarkan Allah maha baik ya sama saya, itu bukan antum menetapkan sifat. Kalau mengkabarkan doang Allah maha
teliti ya sama apa yang kita lakukan. Misalnya ini kan mengkabarkan doang, ini nggak apa-apa. Yang penting jangan bertentangan. Jangan misalnya bertentangan Allah maha konyol misalnya, naudzubillah. Allah maha asyik misalnya. Ya. Kalau hanya mengkabarkan boleh. Allah gini ya sama kita. Tapi jangan ditetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah asyik misalnya. Ya. Maka kalau tidak ada dasar terhadap hal tersebut, nggak boleh ditetapkan. Tapi kalau misalnya sejalan dengan maknanya, boleh sekedar pengkhabaran. Kayak misalnya Gusti. Sering kita dengar Gusti kan? Gusti Allah. Ternyata kalau kita Arabkan di situ ada makna Sayyid. Makna tuan. Nah, maka Allah di antara namanya Sayyid. Tapi kita tetapkan nggak kata Gusti sebagai salah satu nama Allah? Salah satu nama Allah adalah Gusti. Seperti itu nggak? Enggak. Ya, itu bahasa kita kan? Cuma kalau dikabarkan Gusti Allah, ya nggak apa-apa. Nggak masalah, karena maknanya nggak bertentangan. Ya. Kemudian alal hakikati, sesuai dengan hakikatnya. Kalau dibilang sesuai dengan hakikatnya berarti tidak perlu ditakwil. Makanya kata penulis bila takwil, nggak boleh takwil ya. Ini takwil itu menyelewengkan makna, mana aslinya dibuang. Wala tafwil, tafwil itu menyerahkan maknanya total ke Allah, nggak tahu artinya apa. Ya. Wala tamtsil, menyerupakan. Nah, ini permasalahan paling pertama. Wala ta'til, dan tidak boleh ditolak. Biasanya prosesnya gini. Penyimpangan terhadap nama Allah prosesnya gini. Ketika dia dengar salah satu sifat Allah, dia mulai kebayang makhluk. Pertama tamsil biasanya. Wah, udah kebayang nih bentuknya. Dia ingat tamsil nggak boleh. Ya. Dia ingat tamsil nggak boleh, lalu dia tempuh jalan takwil. Biasanya pasti tamsil dulu. Kemudian kalau sudah tempuh jalan takwil, maka dia menolak sifat aslinya, malah menetapkan makna yang diselewengkannya, takwilnya. Seperti tadi tangan, dibilang enggak, Allah nggak punya tangan, itu artinya kekuasaan. Gara-garanya apa pertama? Gara-garanya dia mulai kebayang sama makhluk. Ini pasti tamsil dulu pertamanya. Ya, maka yang salah siapa? Apakah ayatnya sehingga kita harus selewengkan maknanya? Oh, ini ayatnya nggak boleh nih. Kalau kata yat nanti mengesankan mirip sama makhluk. Jadi kita harus takwil dia. Padahal yang salah siapa? Yang salah otaknya, dia apa ayatnya? Hah? Otaknya. Karena dia mulai kebayang makhluk. Harusnya kan dibuang, dita'awudz kan. Ya, a'udzubillah. Dibuang jauh-jauh bentuk-bentuk yang mungkin terbayang. Itu pasti syaitan masukkan. Jangan sudah dia yang salah palanya. Ayatnya diselewengkan sama dia. Dan yang lebih ekstrim bukan diselewengkan lagi, tapi ditaktil, dikosongkan. Enggak, Allah enggak punya tangan. Itu enggak ada artinya, ada ayatnya. Ayatnya kalau bisa kita buang kata dia. Sebagian sampai seperti itu. Kemudian beliau menuliskan di antara sifat-sifat Allah kal istiwa, seperti istiwa alal ars, meninggi di atas ars. Nah, biasanya permasalahan pertama dia mulai kebayang, gimana Allah istiwanya? Apakah seperti raja duduk di atas singgasana? Nah, itu permasalahan dia di situ. Ya, kalau sudah terbayang kayak gitu, akhirnya dia enggak, itu artinya bukan istiwa, bukan meninggi, tapi artinya menguasai nanti di takwil. Ya, maka ini nggak benar. Udah tetapkan saja Allah meninggi di atas ars. Arsnya aja kita nggak tahu. Kita ada info nggak terhadap ars bentuknya? Nggak ada. Apalagi robnya ars, apalagi Tuhannya ars. Kita nggak tahu lagi. Cuman pastikan bentuknya sempurna. Ya, sifatnya sempurna. Wan nuzul, turun di langit ke langit dunia. Ingat, tapi nggak bisa Allah masuk ke dalam langit, apalagi bumi, ya, karena Allah akbar, Allah maha besar, terbesar. Udah dijelaskan kemarin hadisnya kan, ars dengan kursi, dengan langit yang 7, dengan bumi seperti satu titik di tangan Allah. Maka nggak mungkin Allah bisa masuk ke dalam situ, saking besarnya Allah. Bahkan Nabi Musa pernah pengen melihat Allah. Kata Allah, kalaulah gunung tersebut bertahan, jadi di posisinya dekat gunung, ya, maka kau akan melihatku. Lalu Allah coba mendekatlah dalam tanda kutip. Kita nggak tahu mendekatnya seperti apa, ya. Baru cahayanya gunung udah hancur, pingsan Nabi Musa, nggak jadi lihat. Padahal kata Allah, kalau kamu bisa bertahan, kamu akan lihat aku, katanya. Ya, ternyata baru cahayanya udah hancur. Jadi antara Allah dengan dunia ini ada nur, kata Rasulullah SAW. Ada cahaya. Cahayanya bisa hancurin gunung. Maka nggak mungkin masuk ke langit dunia. Misalnya antum bayangkan, berarti kayak turunnya astronot dari bumi ke, nggak seperti itu. Ya, jangan
tamsil. Cuman yakini Allah turun ke langit dunia dalam rangka mengijabah doa kita. Tugas kita apa? Tugas kita itu suruh bangun gitu loh. Suruh bangun sepertiga malam, sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih dan sebagainya dan nama-nama yang lain. Tugas kita itu bukan mikirin gimana turunnya ya. Nah, udah mikirin tuh udah repot biasanya. Kemudian waliyat dan yat tangan dari wa ghairiha dan selainnya, wajah dan sebagainya. Mimma yaliku bikamali. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang layak bikamalihi terhadap kesempurnaan Allah. Qala ta'ala. Nah, ini baru hadisnya. Ini udah hafal? Ayat ini sudah hafal? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini hafal, harus hafal luar kepala nih. Lihat ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah tolak. Ya kan? Tapi di sisi lain Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Tapi ingat ya, dia juga Maha mendengar, Maha melihat. Makhluk Maha mendengar, Maha melihat? Nah, berarti mendengar dan Maha melihatnya makhluk tidak sama dengan Allah. Begitupun sifat-sifat yang lain itu samain aja. Antum tetapkan Allah Maha mendengar? Tetapkan. Sama kayak kita? Enggak, tapi sempurna. Antum tetapkan Allah punya wajah? Iya, karena Allah kabarkan. Tapi sama kayak kita? Enggak, tapi tetapkan wajahnya adalah wajah yang sempurna. Kayak kita? Boleh dibayangkan? Ya, apa arti wajah? Ya wajah, maklum. Enggak perlu diartikan lagi. Wajah adalah bagian muka, enggak usah. Ya, enggak perlu diartikan. Tapi gimana wajahnya? Nah, baru kita katakan wallahu a'lam. Tafwid bagaimananya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan nih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahannya, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun fi kulli lailatin dalam setiap malam, atau Allah turun setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Rawahu Muslim. Lihat penjelasan Syekh. Dah? Yanzilullahu fi kulli lailatin. Allah turun di setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dah? Lihat penjelasan Syekh dalam kurung. Yanzilu, Allah turun, nuzulan, dengan turun yang yaliku, sesuai, layak, bijalalihi, dengan kemuliaannya. Sama kayak sifat-sifat tadi, melihat, mendengar. Antum tetapkan Allah turun ke langit dunia? Iya. Turunnya sama kayak kita dari atas ke bawah? Enggak. Ya, enggak sama dengan makhluk. Terus gimana? Wallahu alam. Yang pasti sempurna. Udah? Setiap malam. Ila sama artinya langit. Di antara mana sama juga atas. Udah, lihat penjelasan Syekh. Yanzilu nuzulan, Allah turun dengan turun yaliku, sesuai bijalalihi, dengan kemuliaannya. La yusbihu, tidak menyerupai ahadan, satupun, min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya. Ya, Allah tidak menyerupai satupun dari makhluk-makhluknya. Jadi jangan samakan turunnya seorang khotib dari mimbar dari atas ke bawah, atau pesawat dari atas ke bandara. Jangan samakan. Yang mana? Min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya. Nah, perhatikan sini. Dah? Yusbihu, menyerupai. Lah, udahlah, nggak usah ditartiin terus lah. Lah, udah banyak banget berulang. Ahadan, satupun, min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya.
dengan nuzulan, dengan turun, yaliku yang layak, yang sesuai. Allah turun dengan turun yang sesuai bijalalihi dengan kemuliaannya. Udah belum? Dah. Ayo belajar cepat tulis. Ya, tulisan jelek enggak apa-apa, yang penting antum bisa baca. Perhatikan sini. Anda tambahkan satu sifat lagi yang sering jadi muskilah, sering jadi masalah bagi kaum muslimin. Allah katakan atau Rasulullah SAW katakan atau Rasulullah SAW tetapkan bahwasanya Allah fis sama, di atas. Sama artinya atas. Nah, perhatikan sifat atas pada Allah juga juga tidak sama dengan makhluk. Ya, kita tahu bumi bentuknya apa? Bulat insyaallah. Dengan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya Allah katakan siang dan malam itu Allah takwir. Takwir itu orang Arab biasa pakai untuk sorban. Nah, siang malam Allah putarkan. Berarti biasanya kalau sesuatu diputarkan, pala antum bulat. Allah juga katakan waja'alnal ardo mihada. Apa gimana ayatnya? An-Naba. Jangan ardo mihada. Nah, kalau di tengah-tengah susah ya. Ini kerja bihabban wa nabatan. Udah lewat kayaknya. Ya yang ada mihadanya. Bukankah kami jadikan bumi itu mihada? Mihada maknanya terbentang. Mudah untuk di jalan lah, mudah untuk dijalani. Mihada terbentang. Perhatikan di sini tidak ada petunjuk bahwasanya mihada terbentang di sini maknanya adalah datar. Perhatikan, Allah jadikan bukankah Allah telah jadikan bumi ini terbentang mihada? Ya. Kalau misalnya bumi itu datar berarti ada mentoknya. Paham nggak? Misalnya bumi ini datar seperti seperti ini. Berarti orang yang mentok di sini dia nggak dapat mihada karena nggak bisa ke sana. Benar nggak? Sedangkan bumi ini untuk seluruh makhluk. Ini diantara dalilnya. Dan juga orang Arab sering mengatakan mahdus sobi. Mahdu dari kata mihada tadi, ya kan? Mim ha dal. Mim ha dal. Buayan bayi, tahu buayan bayi gak? Yang buat ngayunin bayi, atau enggak kasur-kasur kecil lah buat bayi. Itu disebut mahdi. Seperti ucapan orang Arab, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke lahdi, lahat. Dari bayi sampai mati, maksudnya gitu. Nah, apakah makna buayan bayi datar? Enggak kan? Sesuai dengan bentuk bayinya, bahkan cenderung bulan. Maka tidak ada konsekuensi terhadap kata dihamparnya bumi sebagai dalil bahwasanya datarnya dia. Apalagi tadi Allah katakan siang dan malam itu Allah yukawir, Allah takwir, Allah gulung seperti sorban di kepala. Nah, sekarang benda yang bulat mana atasnya? Bukan gak ada. Sesuai dengan arahnya. Yang di bawah akan mengatakan atas di sini. Yang di atas mengatakan atas di atasnya. Ya kan? Berarti sifat atasnya Allah seperti apa? Yang satu bilang ke sini, yang satu bilang ke sini. Allah katakan Allah fis sama. As-sama dalam bahasa Arab adalah atas. Ya. Iya, tapi arah mana? Sama enggak dengan arah makhluk? Udah mulai enggak bisa kepikir kan? Sifat atas Allah adalah atas yang mencangkup, mengepung. Ya, sama kayak misalnya antum kalau udah naruh semut di sini. Nih, telapak tangan antum kepung dia enggak? Mau kayak gimana juga. Paham enggak? Nah, maka dia enggak terbatas pada satu arah.
dia nggak terbatas pada satu arah. Sama orang Arab suka mengatakan kataba al-saburati, menulis di atas papan tulis. Mana coba atasnya papan tulis? Menulis di atas papan tulis. Pakai ala. Mana coba? Apakah ada yang nulis di atas itu tuh? Nah, ini papan, ini kan misalnya ini papan tulis. Ini kan kita nulis di sini nih. Ya gak? Kita nulis di sini. Ada gak yang nulis di atas papan tulis? Mana di sini? Gak ada yang bisa lihat bacanya. Lihat, papan tulis aja atasnya udah beda. Apalagi orang mengatakan saya di atas, monyet di atas, bulan di atas, tulisan di atas papan tulis, Allah di atas. Maka maknanya beda. Kayak tadi, sama artinya di atas. Sama juga bisa diterjemahkan langit. Sekarang kita balik lagi bumi bulat. Orang yang berada di sini, mana langitnya dia? Di atasnya, di sini kan? Orang yang berada di sini, mana langitnya dia? Paham? Sifat Allah bahkan atas aja berbeda dengan makhluk. Sifat yang mengepung. Maka tatkala Allah turun, jangan ditetapkan bagaimana turunnya. Sedangkan atasnya aja kita udah mulai kelimpungan untuk memikirkan bagaimana atasnya. Intinya ngepung aja. Maka turunnya juga mendekat. Ya, bukan berarti masuk ke dalam langit tadi. Di sini kata penulis tadi dalilnya yanzilullahu fi kulli lailatin ila samai dunya. Kata penulis yanzilu, Allah turun nuzulan dengan turun yang yaliku layak sesuai bijalalihi dengan kemuliaannya. Enggak sama-sama makhluk, enggak ada kekurangan. La yusbihu ahadan, tidak menyerupai satupun min makhluqatihi dari makhluk-makhluknya. Nah, Anda tambahkan satu dalil ini, antum hafalkan tetap dari yang atas tuh sampai dalil ini. Nanti di bawah kita akan bersinggungan dengan banyak sifat-sifat Allah. Allah di atas langit, Allah istiwa di atas ars, Allah bersama kita. Nah, nanti repot lagi, gimana Allah udah di atas tapi bersama? Ya, gimana? Allah udah di atas tapi bersama. Datang samping kita. Masuk ke bumi. Hah? Terus gimana dong bersama? Ada gak makhluk yang jauh tapi bersama kita? Ya? Bulan. Bulan di atas kan? Nah, orang Arab sering mengatakan sirtu wal qamar. Saya berjalan bersama bulan. Maksudnya dia bersafar malam hari. Itu bulan seolah ngikutin dia terus. Bener gak? Nah, kalau pada makhluk aja bisa ada makna yang bagus, maka Allah lebih utama. Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan bulan. Sama kayak misalnya mudir antum. Mudir antum di mana? Jauh, nggak ke sini kan? Nggak di sini kan intinya kan? Bisa gak dia ngawasin antum? Pakai apa? Lewat CCTV. Makhluk aja bisa dengan makna yang sempurna. Maka Allah lebih bisa lagi, lebih sempurna lagi. Jika makhluk bisa melakukan satu sifat yang sempurna, maka Allah lebih bisa untuk sempurna lagi. Maka nanti sifat bersamanya Allah seperti itu. Allah tetap di atas arsy, di atas singgasananya, ya. Kemudian dia mengawasi kita, membersamai kita dalam pengawasan. Nanti kita akan ketemu nih banyak kaidah-kaidah nama atau sifat-sifat Allah. Yang penting antum pahami dulu tuh kaidahnya. Menetapkan apa yang Allah tetapkan pada kitabnya dan menetapkan apa yang Rasul SAW tetapkan sifati Allah di hadis-hadis yang sahih. Enggak diselewengkan, enggak ditakwid, enggak ditamsil, enggak ditaktil seperti sifat-sifat yang lain. Nah, ini kita nambah satu hadis lagi, yakni hadis tentang turun. Dan juga jangan lupa hafalkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fadhal dihafalkan.